Assalamualaikum ya ikhwah. Kembali bertemu dengan saya Bu Nanda yang akan menjelaskan tentang bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Nah, hari ini kita tentunya akan berada di pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah. Pada pelajaran kali ini, kita diharapkan mampu untuk mengamati, mendalami, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, mendeskripsikan, dan menulis bahasa Arab sesuai kaidah yang benar dan struktur dari isim nakiro dan ma'rifah. Dan pastinya sesuai dengan kebudayaan yang benar. Nah, yuk kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini adalah isim nakiroh. An-nakiroh tuh yakni ismun yadullu ala syai'in mu'ayyinin. Isim nakiroh adalah isim yang tidak menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Nah, contohnya di sini ada laisal faridu sadiqun ya'rifuhu. Nah, yang dimerahkan ini ya, sadiqun karena dia bertanwin. Askunu fi baitin jadidin. Sama nih, baitin juga termasuk ke isim nakiroh. Terus ada Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Nah, ilmin ini juga termasuk ke dalam contoh isim nakiroh. Nah, lebih jelasnya itu isim nakiroh, isim yang berdiri sendiri. Tidak terdapat dalam kalimat atau jumlah baitin. Nah, itu. Dan tidak menunjukkan makna tertentu. Nah, yaitu diawali dengan alif lam. Ini ya, sodiqun, baitin, ilmin, itu tidak diawali dengan alif lam. Contohnya, ada kitabun, ada masjidun, ada talibun, ada mudarrisun, mudarrisatun, ada muwadzafun, ada nadhiratun. Nah, sudah paham kan tentang isim nakiroh? Nah, kita cari nih lawannya isim nakiro, yaitu isim ma'rifah. Yuk lanjut. Nah, ayo kita lanjut ke isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Nah, kayak tadi ya, kalau isim nakiro itu tidak tertentu, isim ma'rifah ini ya yang tertentu. Nah, terdiri dari 6. Ada isim yang diawali alif lam, isim a'lam, ada mudhof ilaih atau mudhof ilal ma'rifah, terus ada isim dhamir, ada isim isyarah, dan isim mausul. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke pembagian isim sebelumnya. Isim ma'rifah ya, maksudnya pembagiannya. Sebelumnya, tadi kita bahas tentang isim nakiro itu kan tidak tertentu ya, contohnya masjidun. Nah, dapat diartikan itu masjidnya nggak tahu yang mana gitu. Ya udah masjid aja gitu. Tapi kalau ma'rifah tertentu ya udah tahu masjidnya yang mana gitu ya. Nanti teman-teman bakal lebih paham lagi gitu ya dari penjelasan Bu Nanda. Nah, yang pertama itu pembagiannya adalah isim yang diawali dari alif lam. Nah, contohnya Alkitabu. Nah, kita dapat memaknakan ini adalah kitab yang itu. Jadi ketika kita bilang Alkitabu, udah jelas kitabnya yang mana gitu, buku yang mana gitu, buku yang ini, buku yang ini. Nah, kalau kitabun itu masih bingung bukunya yang mana, tapi Alkitabu, nah itu jelas bukunya yang mana ya, buku yang itu. Terus contoh lainnya ada al-masjidu, masjid yang itu, at-talibu, mahasiswa yang itu, al-mudarrisu, guru yang itu, guru laki-laki yang itu ya, al-mudarrisatu, guru perempuan yang itu, terus ada al-muwadzafu, pegawai yang itu, ada an-nadhiratu. Terus ada kata yang menunjukkan nama atau isim alam ya. Contohnya ya Ahmadun, Aisyatun. Nah, nama kota juga masuk ya, nama kota, nama tempat gitu ya, Jakarta,
Makkatu, Al-Qahiratu, Indonesia, Asia. Nah, kita lanjut ke pembagian yang ketiga, yaitu isim domir. Nah, sebelum itu karena kita udah belajar isim domir, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, wanahnu, ana, wanahnu. Wah, pasti teman-teman melanjutkan apa yang ibu nyanyikan ya. Nah, ketika kita bilang huwa udah pasti dia gitu kan. Kita bilang huwa gitu kita. Nah, terus sama juga kayak anta. Anta ketika kita nunjuk orang anta gitu. Anta itu sudah pasti orang yang tertentu gitu. Bukan orang yang tidak jelas antanya itu siapa. Nah, kita lanjut ke pembagian isim yang berikutnya, yaitu mudhof ilaih atau mudhofu ilal ma'rifah. Nah, tidak selamanya ma'rifah dan nakiro itu bermusuhan. Nah, nakiro bisa dijadikan ma'rifah. Nah, caranya itu dihubungkan atau disandarkan ya kepada ma'rifah. Ma'rifah yang lain gitu ya. Jadi nakironya disandarkan kepada ma'rifah. Contohnya itu ada kitabun, jadi kitabi karena disandarkan sama apa? Domir. Terus ada kitabut tafsir, nah disandarkan kepada isim yang beralif lam. Terus ada kitabu aisyati, nah disandarkan kepada isim alam. Contohnya juga ada masjidun, al-masjidul madrasati. Nah, al-madrasati juga termasuk ke dalam isim yang beralif lam. Nah, kita lanjut ke bagian yang lainnya yaitu isim isyarah. Hada, hadhihi, dzalika, tilka. Ketika kita bilang ini, ya ini gitu kan. Hadhihi, itu, ya itu. Dzalika, tilka tentunya juga sudah pasti gitu ya. Dan isim mausul juga seperti itu. Alladzi yang melakukan ya, yang membuat gitu kan ya. Alladzina amanu sholihati, yang melakukan amal soleh. Nah, itu ya, contohnya sudah jelas. Jadi, yang melakukan amal soleh ya udah yang dia gitu kan ya, sudah jelas, sudah tertentu orang-orangnya. Atau benda-bendanya atau yang lainnya itu sudah tertentu. Nah, buat adik-adik atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya lewat kolom chat. Nanti saya akan jawab di kolom chat, dan jangan lupa subscribe, like, dan pastinya pasang tombolnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Naktafi darsana biqiraatil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk terus belajar bahasa Arab karena ya sekali lagi lughatul arabiyyah hiya lughatul Qur'anil Karim wa lughatul haditsun Nabi. Jadi teman-teman harus selalu belajar bahasa Arab karena itu bahasa Quran. Untuk memahami Al-Quran teman-teman butuh bahasa Arab. Dan teman-teman insya Allah akan selalu mendapat kebermanfaatan ketika belajar bahasa Arab. Sekian dari Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali